Selamat pagi Bapak. Kemudian saya mau menyapa Bapak Watu Yohanes Viane M. Hum, perwakilan dari suku Ngada Flores NTT. Selamat pagi Bapak Viane. Selamat pagi Mbak, selamat pagi untuk para peserta. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Pramudita, bisa dipanggil dengan Mary. Jadi biar lebih akrab lagi kita panggil nama panggilan aja gitu ya Pak ya. Pada pagi hari ini teman-teman ada dari Pondok Pesantren Darul Arkam, kemudian juga ada dari Pondok Pesantren Modern Sahid Bogor. Bergabung juga bersama kami di sini SMA Fransiskus Asisi Pontianak, SMA Kolese Lekok de Armanville, dan SMA Regina Pacis Bajawa. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai webinar kita, menemani kaum muda berselancar dalam keberagaman, dan hari ini kita khusus akan membahas tentang keberagaman adat dan istiadat. Di sini jadi yang pertama nanti akan saya persilahkan Bapak Giring untuk menjelaskan bagaimana sih kondisi adat istiadat di Kalimantan, begitu ya Bapak Giring ya. Oke. Pada Bapak Giring saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya dari ujung timur ya sampai di tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu kurang lebih Jakarta seperti itu ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bapak Kepala Sekolah, para narasumber, kemudian adik-adik pelajar ya, baik dari santri maupun dari sekolah, Kolese Anisius, Kantor Persis Asisi, lalu Regina Pacis dan yang di Najeri Papua itu. Ya. Perkenalkan saya Giring ya dari Kalimantan Barat Pontianak. Sedikit mau sharing menemani kita semua untuk berselancar. Baik, tidak berlama-lama ya. Saya ditemani oleh host dari Jakarta tentu saja yang akan men-share screen saya, lalu kemudian nanti setelah slide saya harap juga nanti mohon diputar juga video yang sudah saya kirimkan. Oke, Dayak ya. Teman-teman barangkali sudah mendengar itu Dayak. Apa itu Dayak ya? Oke, saya sebutkan sedikit ya. Kalau Dayak identik dengan Borneo atau Kalimantan ya, saya sedikit ya. Ini saya Kalimantan Barat seperti itu ya. Menurut riset ya, Institut Dayakologi yang dipublikasikan dalam sebuah buku Mozaik Dayak Keberagaman Suku Dayak dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat tahun 2018, Dayak di Kalimantan Barat itu ada 151 subsuku. Wow, beragam sekali ya, dengan 160 bahasa. Dayak sendiri beragam ternyata ya. Jadi kita bisa menyaksikan betapa kayanya ya, sumber-sumber hasanah ada istiadat budaya di kalangan Dayak sendiri. Tapi kita sepakat di sini Dayak itu menyebutkan kurang lebih adalah publikasi di Kalimantan. Lanjut. Ya, coba kita perhatikan ya, dari gambar itu. Saya mulai dengan harmoni di sana. Ya. Connect dengan topik kita ya, ciri khas kehidupan orang Dayak itu kurang lebih seperti itu ya. Mereka menekankan betapa pentingnya harmoni antara tiga unsur itu ya, manusia dan manusia sendiri, manusia dan alam, dan manusia dengan penciptanya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat betapa fungsi daripada alam bagi respon dan reaksi mereka terhadap kondisi situasi begitu ya. Kalau ini adalah ritual adat dalam konteks respon suasana panen COVID tahun 2020 yang lalu di sebuah bangsa Dayak di perbatasan Malaysia Indonesia di Kabar gitu.
dan rapakan COVID. Itu rupanya senantiasa membutuhkan antara manusia di alam dan manusia. Balik lagi, di situ ada gambar orang. Saya itu kait-kaitnya dengan kehidupan berladang. Di sana ada kelompok saya membuat sekak bakar, ya, karena kalau berladang, ya, berladang itu bagian dari budaya penting di kehidupan mereka, ya, sehingga praktik-praktik ritual adat bisa dilakukan seiring dengan proses berladang yang berlangsung dalam selama siklus 6 bulanan itu. Nah, mereka membuat sekak bakar dalam rangka supaya jika mereka membakar lahan-lahan yang hanya untuk satuan hektar, ya, maksimum 2 hektar, supaya tidak bisa lagi berhektar, supaya apinya tidak menjalar ke lokasi lain, tidak menjalar ke gontai, tidak menjalar ke hutan lain. Ini ciri khas dari lokal khas mereka, ya, bahkan pengetahuan asli mereka, ya, dan dilakukan berapa tahun berlalu. Lanjut. Nah, saya mau mengatakan seperti ini. Intisari dari warisan pengetahuan dan kearifan budaya Dayak dalam konteks hubungannya dengan manusia dan manusia, manusia dan alam, manusia dengan itu, ya, itu ada 7. Ada 7. Kita bisa katakan itu sebagai prinsip bisa kita katakan itu bisa kita katakan sebagai budaya pengelolaan tata kehidupan. Tapi di sini saya lebih enak menyebutnya 7 tuah kehidupan. Nah, pelajaran berseni moyang kita sebut tuah karena sudah terbukti, sudah dihasilkan berdasarkan pengalaman ratusan tahun. Satu itu adalah nilai-nilai keberlanjutan dan keragaman. Dalam konteks apapun, ya, orang Dayak misalkan budaya alamnya, ya, dan ladang, dan kita mengelola alam lingkungan, ya, itu nilai keberlanjutan dan keragaman penting. Hemat, lalu keragaman juga mereka mengenal begitu banyak paritas tanaman lokal yang mereka miliki untuk bisa dihidupi, bertahan, ekonomi, dan melanjutkan kehidupan mereka dari generasi ke generasi. Makanya pelestarian mereka sangat kuat memegang prinsip itu. Yang kedua, ya, dalam konteks memanfaatkan, mengelola, dan interaksi dengan alam lingkungannya, itu tidak lepas dari unsur atau nilai kebersamaan dan solidaritas. Kita lihat di situ ada orang, itu gambar orang bekerja sama dalam menugal, menanam padi di ladang. Karena ibu-ibu banyak itu yang pakai topi itu, ya. Mungkin adik-adik pelajar mahasiswa bisa lihat. Di Kalimantan, ya, di mana masih banyak budaya yang ladang, mempraktikkan ladang berkearifan lokal, mereka mengerjakannya senantiasa melibatkan hubungan kerjasama. Ada menyebutnya pangari, ada menyebutnya berdua, lalu macam-macam, ya, yang merupakan sistem kerjasama bergulir dari satu ke satu warga yang lain, sehingga beban kerja itu menjadi bisa lebih mudah diatasi. Itu kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dilihat dengan kelanjutan dan kaitan tadi itu, ya, mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ya, mengenal berbagai macam aneka ragam, ya, sumber pangan, ya, sumber daya alam, dan juga yang mereka miliki, termasuk pengembangan benih, pengembangan tanaman lokal asli mereka yang mereka tanam di lahan-lahan ladang maupun lahan sawah mereka. Tidak monokultur. Di sana ada apa? Misalnya kalau ada padi, ya, padi mungkin lebih dari 10 atau 20-an jenis, ya. Berbagai macam jenis sayuran buah, ya. Timun dan labu berbagai macam ragam, ya. Sayur-sayuran juga demikian halnya, ya, aneka ragam, dan itu merupakan konkret keanekaragaman. Yang keempat, dalam konteks itu juga, ya, mereka sangat alami dan subsistensi.
alami dan subsistensi ini digabungkan di sini karena pertama mereka ya memang dari dulu ya, sekarang mungkin sudah cukup jelas berubah ya, senantiasa mengolah menempatkan secara organik dan alami tanaman lahan yang mereka garap. Subsistensi tentu saja pemanfaatan yang berdasarkan prinsip secukupnya, tidak serakah, tidak berlebih-lebih ya. Untuk makan saat itu mereka ambil sedikit seperlunya saja. Sehingga kaitan sangat terkait dengan yang sebelum-sebelumnya ya, setelah kita bicara tadi itu ya, yang ada keragaman hayat di masyarakat sebelumnya tadi itu ya, kita sangat menekankan itu. Di perubahan di terkini ya, ini mungkin sudah mulai agak berkurang karena banyak faktor ya, orang mengenal pengaruh ekonomi uang ya, beli barangkali serba harus diuangkan, diekonomikan. Tapi ciri-ciri ini masih sangat kuat di kampung-kampung di mana orang tinggal di potensinya dan alam organik. Yang kelima, proses. Orang luar barangkali melihat kerjaan mereka, di situ kita lihat ada foto ya, mama-mama lagi menoreh karet, menyadap karet latex air karet di kampung itu sebagai sumber ekonomi, sumber penghasilan keluarga tambahan selain yang lain ya, bisa dikeluarkan dan bisa dibuat pasar untuk cari uang supaya bisa beli barang. Nah, kelihatannya seperti tidak efisien itu kalau orang melihatnya berlama-lama sekali, katanya kan tidak cepat kerjaannya gitu, karena harus menunggu ya efektivitas tes ya, itu karet misalnya itu ya, lalu harus setengah hari misalnya menunggunya, lalu kemudian tidak langsung bisa jual, mungkin lagi 2 hari baru bisa dijual minggu sampai kering setelah diolah. Nah, mereka sangat menekankan proses ya, bukan menekankan hasil berdapat sebanyaknya sekarang, tapi waktunya harus sedikit digunakan seperti sistem pasar gitu tidak begitu. Yang kemudian yang lainnya adalah ritual. Dalam konteks Dayak ya, ini ciri khas yang sangat kental sekali adalah ritual. Senantiasa dalam pandangan itu disertai dengan aneka ritual adat yang mereka lakukan. Hubungannya apa? Dalam konteks hubungannya meminta keselamatan dan konteks hubungannya mohon agar benih padi, mohon agar tanaman mereka bisa tumbuh dan baik selama bulanan itu. Nah itu mereka sangat mementingkan, mengingatkan atau memohonkan kepada Sang Ciptanya supaya diberi kelancaran, diberi kesuburan supaya bisa menghasilkan panen. Dan ketujuh ya, itu tidak luput. Nah, oke, kembali sedikit. Di sana ada gambar ya, ada orang di atas menari ya. Itu bagian dari wujud konkret ritual mereka. Ya, orang Dayak Iban ya menari di atas sebuah yang tinggi sekali ya. Itu namanya ritual Ngumpan Sandong dalam konteks setahun sekali setelah pasca panen mereka senantiasa mengingatkan Sandung itu adalah simbol dari kehadiran nenek moyang mereka ya. Lalu kemudian di atasnya ada miniatur atau ukiran burung enggang yang menjadi simbol dari saudara mereka yang sekarang katanya menjadi enggang dan melanang buana, dan mereka senantiasa setahun sekali melakukan hubungan melalui ritual-ritual itu. Konsep terhubung antara dia moyang. Dan ketujuh ya, hukum adat. Tadi hukum adat. Jangan lupa ya, konteks Dayak ya, senantiasa ada implikasi adat dan hukum adat dalam keseharian dan praktek penggunaan sumber daya alam, termasuk dengan dalam konteks interaksi dengan orang lain dan samanya dan semuanya sebetulnya. Oke, balik ke tadi lebih banyak ke alam ya, sekarang antara manusia ya. Nah, alam dan manusia tidak sepakat saja, itu dengan kita ya. Di sana ya, saya memperkenalkan ada nilai hormat, ramah dan hargai di dalam konteks budaya Dayak yang diwariskan. Itu ada kearifan lokal dari Dayak.
Jadi ada istilah, ini kebetulan itu tulisan saya tahun 2004 saya tulis di sebuah itu, itu seperti itu judulnya Jai Aju Kalino Kasuk Layu di Makaduma, itu refleksi tentang budaya damai orang Dayak itu kurang lebih syaratnya seperti itu. Terjemahannya adalah jangankan manusia, anjingnya kesasar ke tempat kita saja itu kita kasih makan. Ini nilai menurut saya nilai-nilai hormat ramah menghargai orang lain ya, bahkan binatang sekalipun itu sangat tinggi di kalangan orang Dayak. Makanya jangan heran ya, banyak orang selalu berkesan kalau sudah pulang dari kampung orang Dayak, senantiasa selalu ada pesan ya, ini sangat beradat, baik, ramah. Memang kenyataan seperti itu. Jadi, nilai luhur yang diwariskan dari pengalaman ratusan tahun oleh nenek moyang kepada lintas Dayak menurut itu. Kita harus hormat, ramah, menghargai sesama. Siapapun itu. Hanya warga di utara, tidak hanya orang kampung, tapi juga bangsa lain. Lanjut. Ya. Nah, saya harus mengatakan ini. Selain nilai-nilai baik, selain nilai-nilai warisan kearifan lokal yang dimiliki oleh beragam kebudayaan Dayak dari berbagai suku tadi, dalam kenyataan hari ini kita harus berani mengatakan budaya Dayak itu menghadapi ancaman krisis. Sebab apa? Sumber identitasnya itu, sumber identitas budaya dan kehidupan mereka semakin hari berkurang, tergusur oleh industri modal yang begitu ekspansif masuk sampai ke kampung. Kita bisa ikuti di media massa, ya, itu barangkali orang barangkali ya, barangkali bencana banjir tidak menjadi hari-hari sekarang. Dulu 20 tahun lalu dulu barangkali juga. Kemudian apalagi bencana asap, juga demikian itu ya. Jadi hutan tentang air mereka sudah mulai terancam. Yang lainnya adalah ya, karena proses itu jadi ada tantangan dan dalam konteks bagaimana penyelamatan sisa-sisa budaya yang masih ada itu dari beribu keyakinan keragaman yang ada, masih ada sisa harus berburu dan waktu. Itu adalah kurang apresiasi ya, sebagian orang, sebagian kalangan ya, dalam konteks kebudayaan Dayak. Seringkali kebudayaan hanya dipahami sebagai hanya semata-mata pariwisata dan hiburan saja saat ini. Kadang misalnya jarang sekali orang mengangkat memiliki budaya. Jarang sekali dibicarakan juga karena dianggap tradisional. Barangkali orang hanya pikir kesenian saja, tarian saja. Banyak lagi aspek kehidupan lainnya. Kemudian generasi muda Dayak satu sisi juga sudah mulai banyak dan semakin tinggi, satu sisi budaya baru juga ya. Jadi menganggap kebudayaan sendiri sebagai masa lalu yang tidak terlalu trendy, lebih kepada orientasi kebudayaan asing. Konsumerisme sekarang semakin kuat ya. Jadi orientasi kepada kebudayaan luar yang paling banyak. Nah, dan di lain hal juga adalah ada kenyataan bahwa para sepuh orang tua yang punya kemampuan dalam mewariskan, mengetahui banyak budaya Dayak juga semakin berkurang. Usia juga kan. Ya. Nah, ini situasi-situasi yang mesti dilakukan respon yang kritis. Ya. Sehingga makanya dilakukan oleh Institut Ekologi sejak tahun 1991 ya. Senantiasa yang dilakukan adalah lanjut ya, yang dilakukan oleh Institut Ekologi ya, mendorong apa yang disebut sebagai beberapa hal ini. Itu revitalisasi budaya Dayak, budaya Dayak. Berburu waktu. Berpacu dengan proses krisis tadi. Revitalisasi, ya, mendokumentasikan, ya, menggali, ya, kemudian menyelamatkan, ya,
sisa-sisa yang masih ada saat ini. Kemudian jangan lupa juga ya selain itu ya melakukan pendidikan kebudayaan. Saya ekologi misalnya dalam konteks ini ya mengajak beberapa tahun terakhir mengajak beberapa sekolah dan rangka untuk melakukan proses intervensi pendidikan budaya melalui apa? Melalui mata pelajaran pendidikan multikultur di sekolah untuk diintegrasikan dengan pelajaran lain di sekolah. Saya harap yang akan sisi juga yang nanti akan kasih kepada teman-teman juga mungkin barangkali bisa sharing sedikit mengenai apa pendidikan kebudayaan dan seperti apa mereka mengalami dan memanfaatkan peluang kesempatan pendidikan kebudayaan di sekolah. Nah, terakhir ya sambil host menyiapkan video kecil ya, di sini ada video sebetulnya. Silakan dibuka. Ini kaitannya dengan apresiasi ya penyambutan kepada tamu pada sesama hormat ya. Ini tarian pinggan. Tarian pinggan ini dimiliki oleh beberapa tapi ini di Banjarbaru ya di wilayah Kabupaten Sangkau ya dalam konteks merayakan, menerima dan menghormati, menyapa tamu mereka. Tidak hanya tamu dari dirinya, tapi dari luar saja. Ya. Silakan siapkan videonya, Pak. Tidak lama itu kita bisa menyaksikan betapa sangat sangat terkesan kita bisa melihat budaya mereka sehingga tamu-tamu bisa terpukau menyaksikan sebuah tarian pinggan mereka. Silakan.
Ya, terima kasih host. Itu tadi saya sedikit menjelaskan saja. Itu tarian penghormatan ya, bagaimana mereka menyapa tamu ya, dan musik yang terdengar tek 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 itu musik dari dari tangan dia ya, cincin yang ke piring tadi itu sangat unik dan sangat menarik sekali ya. Kita sebagai orang luar yang disuguhi tarian itu akan merasa bahwa kita sangat diterima benar oleh klub kayak Tuban Semarang ya, sebagai bagian dari penghormatan kepada bersama dan terlebih orang asing yang datang ke kampungnya sebagai tamu terhormat terlebih. Oke, terima kasih banyak. Sementara itu saja, selebihnya nanti kita bisa diskusi ya, karena saya pikir ini forumnya untuk diskusi bukan hanya sekedar untuk berbagi dari tiga kali. Terima kasih, selamat pagi kita semua, salam sejarah. Baik, terima kasih Bapak Giring atas pemaparannya. Kemudian tadi juga ditutup dengan penampilan tarian penyambutan tamu gitu ya dari adat Dayak. Ternyata adat Dayak di sini ada 151 suku, kemudian ada 168 bahasa. Kemudian juga Bapak Giring di sini tadi mengingatkan kita harmoni hubungan antara manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Kemudian juga tadi Pak Giring mengingatkan kepada kita untuk selalu hormat, ramah, dan saling menghargai. Terima kasih Pak Giring untuk pemaparannya. Teman-teman, saya ingatkan pada Kanisian dan para siswa, Bapak Ibu Guru, saya mengingatkan jika ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat. Jadi langsung saja diketik di situ, nanti akan dirangkum oleh panitia. Begitu. Baik, kita lanjut kepada pembicara berikutnya. Bapak Felix DGI, SPD MED, perwakilan dari suku Me Papua. Bapak Felix. Halo Bapak. Iya, halo selamat siang waktu Papua. Oke, selamat siang Halo. waktu Papua. Halo. Selamat siang, Bapak Felix. Oke, Bapak Felix, saya Selamat persilakan siang, langsung Pak ya Pak Giring, ya. Pak Yani dari Selamat. Oke, Pak Felix, saya persilakan langsung untuk memaparkan materinya. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kolese Kanisius yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kaum muda dalam Compassion Week. Dan tema yang diangkat juga sangat-sangat menarik, yaitu menemani kaum muda berselancar dalam keberagaman. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar tentang Dayak di Kalimantan, mari kita sekarang saya mau mengajak untuk kita berselancar ke timur, mengenal salah satu suku yang ada di dalam Papua, yaitu suku Me. Baik, kita akan lihat, dan ini adalah peta Pulau Papua yang konon disebut Irian Jaya. Jadi saya pikir kita semua tahu bahwa dulu disebut Irian Jaya dan sejak tahun 2021 diubah menjadi Papua. Dan Pulau Papua itu sendiri memiliki atau terdiri dari dua provinsi, ada Provinsi Papua dan Papua Barat. Baik. Iya, selanjutnya. Seperti yang Bapak Ibu, rekan-rekan yang sedang kita saksikan bersama-sama, ini adalah foto saat orang Me itu mengenakan pakaian adat. Jadi kita bisa lihat bahwa orang Me itu punya pakaian adat tersendiri. Saya yakin pasti suku Dayak di Kalimantan tadi juga pasti punya pakaian adat tersendiri, dan setiap suku di seluruh Indonesia pasti punya pakaian adat tersendiri dan masing-masing sesuai dengan kearifan lokalnya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ini adalah contoh pakaian-pakaian adat yang dikenakan baik pria maupun wanita, baik perempuan maupun laki-laki saat mereka mengenakan pakaian adatnya. Kita akan bahas secara detail di materi-materi selanjutnya. Baik, oke. Next. Iya, ini daftar isi atau ya sebelumnya
Tadi didaftar isi dulu mungkin. Oke. Iya, ada 7 hal yang mencoba saya akan jelaskan. Memang tema yang diberikan sedikit beda, yaitu kearifan lokal budaya Sukume, Papua dalam merawat dan menjaga lingkungan hidup dan keberagaman. Tapi saya yakin bahwa kita tidak begitu kenal, karena nama Sukume itu sendiri sebutannya berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya Me sendiri menyebutnya Me dan pada akhirnya diakui sebagai Sukume. Bagian pertama kita akan melihat tentang sebutan nama Sukume. Yang kedua kita akan melihat tentang peta wilayah hunian Sukume. Sukume itu hidup dan tinggal di Papua di bagian mana sih? Karena Papua itu luas. Bahkan terakhir sudah 2 provinsi. Dan yang ketiga tentunya kita akan melihat tentang pola hidup Sukume dulu dan sekarang. Nah, yang keempat kita akan lihat unsur-unsur yang dimiliki, unsur-unsur budaya yang dimiliki oleh Sukume. Yang kelima kita akan lihat mitologi penamaan marga Sukume. Nah, ini menjadi penting karena orang Papua itu menganut sistem patrilineal, jadi mengikuti garis keturunan ayah atau suami. Sehingga kita akan lihat bagaimana sih pemberian marga-marga suku yang diberikan di dalam Sukume itu. Dan yang keenam tentunya kita akan melihat tentang pedoman hidup yang dimiliki atau diyakini dimiliki oleh Sukume jauh sebelum semua peradaban itu menyentuh Sukume, baik agama, kesehatan, dan pendidikan. Dan tentunya terakhir saya akan memberikan beberapa sumber rujukan, sumber bacaan rujukan bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari, melihat, menyimak tentang Sukume. Baik, mari selanjutnya. Iya, ini sepintas mengenai Sukume. Jadi Sukume ini adalah nama sebutan yang disebut oleh Sukume sendiri. Tapi ada beberapa versi ketika kita mencari tentang Sukume di Papua ini, ada yang menyebut suku Ekari atau Ekagi. Dan tentunya sebutan ini bukan dari Sukume sendiri, tetapi disebut oleh suku tetangga, yaitu suku Moni, yang sekarang termasuk dalam wilayah kerja Kabupaten Intan Jaya. Dan itu disebutkan oleh Dr. J.V. De Bruijn pada tahun 1952. Jadi dia mendengar bahwa Sukume itu bukan Me lagi, tapi disebut Ekari atau Ekagi. Iya. Lalu ada suku yang lain yang tinggal dan hidup di pantai selatan Pulau Papua, yaitu suku Kamoro menyebutnya Kapauku, yang artinya itu orang-orang yang tinggal di pegunungan di sekitaran 3 danau yang ada di daerah Me, yaitu Danau Tigi, Paniai, dan Page. Dan terakhir ada suku orang Moni juga yang menyebutnya itu Isani, yang tentunya pada suku Me ini. Jadi mereka sebut dengan berbagai perspektif mereka, berbagai pemahaman mereka tentang orang yang hidup dan tinggal di sekitaran ketiga danau tadi, Danau Tigi, Page, dan Paniai. Tapi namun orang Me sendiri menyebut dirinya Me, yang artinya manusia sejati. Dan itu sudah disebutkan juga oleh Dredge, itu seorang dari Belanda, pada tahun 1955 dan dalam kajiannya di halaman 325 dan dikutip dari bukunya PK tahun 2008 dari halaman 155. Oke, selanjutnya. Dan suku Me ini adalah salah satu suku dari 255 suku yang ada di Papua ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa di Papua itu ada 255 suku. Iya, baik. Ini peta hunian Sukume. Jadi Sukume ini seperti yang Bapak Ibu, teman-teman sekalian lihat di layar. Di sana peta wilayah suku hunian Sukume, dan Sukume itu sendiri adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Papua, yang wilayah timurnya berbatasan dengan suku Moni, Dawa, Wolani, Paniai, dan Amume. Dan dia masuk dalam wilayah kerja Kabupaten Timika, tempat peroperasiannya Tembagapura, Freeport.
Dan wilayah barat dia berbatasan dengan beberapa suku, seperti yang teman-teman lihat di situ ada Mer, Iresem, Wate, Yaur, Mormambor yang masuknya di wilayah kerja Kabupaten Nabire dan Kamoro. Dan wilayah selatan tentunya dengan Kamoro, dan wilayah tenggara ada suku Amume, Damal, Moni, dan kabupaten yang termasuk dalam wilayah kerja Kabupaten Mimika. Dan wilayah utara juga demikian. Oke, nanti bisa dilihat sendiri. Mari kita lihat di bagian selanjutnya. Next. Ya, pola bagian selanjutnya yang kita akan coba lihat adalah pola hidup. Nah, dulu sebelum adanya agama masuk di awal 1950-an atau di akhir dari 1940-an, itu dulu hanya orang Me atau suku Me hanya mengenal berkebun atau peladang. Tapi yang mereka tanam hanya umbi-umbian, hanya untuk menyuplai sebagai makanan pokok mereka. Yang kedua, mereka hanya mengenal beternak, tapi beternak khusus bagi ternak jenis babi. Kedua ya. Oke, yang ketiga pedagang kulit bia sebagai alat tukar. Jadi orang Me ini menggunakan kerang atau kulit bia sebagai alat tukar jauh sebelum mengenal uang. Oke. Yang keempat berburu kuskus, dan mereka punya kebiasaan untuk berburu keluar ke hutan mencari burung, tikus, kuskus yang ada di hutan untuk mencukupi kehidupannya, juga untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari kerjaan sebagai pemburu. Dan sekarang orang sudah mulai mengenal bertani juga, tetapi bertani dengan tanaman yang bervariasi. Jadi ada kacang tanah, bawang, sayur mayur, buah merah, dan kopi Arabica. Dan buah merah dan kopi Arabica itu sudah menjadi kedua hasil produk yang cukup terkenal di suku Me. Yang kedua beternak. Kalau dulu hanya beternak babi, tapi sekarang mereka sudah mulai mengenal, atau orang Me sudah mulai mengenal beternak ayam, bebek, kelinci, dan sapi. Jadi orang sudah mulai beternak berbagai jenis hewan peliharaan. Nah, mereka juga sudah mulai mengenal industri rumah tangga, tapi khusus untuk anyaman noken. Noken karena noken itu sudah menjadi warisan, salah satu warisan budaya non-benda yang dikenal sejak tahun 2012 lalu, Desember 2012. Dan ada juga yang sekarang sudah ada swasta, pengusaha, dan ada juga aparatur sipil atau ASN sebagai mantri, guru, tentara, polisi, dan dalam berbagai institusi pemerintahan. Jadi orang Me saat ini sudah mulai lebih modern. Mari kita lihat di bagian selanjutnya. Ya, next. Nah, di bagian selanjutnya, di bagian 4 ini saya mau mencoba membahas tentang suku Me, meskipun tema yang diminta menyangkut kearifan lokal, tetapi saya hendak melihat unsur-unsur yang dimiliki oleh suku Me, biar kita mengenal Me itu secara menyeluruh. Jadi suku Me itu memiliki bahasa daerah yang disebut bahasa Me. Yang kedua, dalam suku Me itu hanya orang Me jauh sebelumnya, sebelum agama masuk, disentuh oleh pendidikan kesehatan, hanya mengenal budaya lisan. Tetapi setelah Pater J. Stephen Paul OFM ini menulis kamus bahasa Me dalam 3 versi, ya, ada bahasa Belanda yang di sini disebut lagi Ekari, yang artinya itu Me, sama saja. Jadi ada 2 kamus yang diterbitkan oleh Pater Fransiskan ini. Nah, sejak itulah orang Me sudah mulai mengenal budaya menulis dan membaca, juga setelah agama masuk sejak awal tahun 1950-an. Dan pewarisan nilai budaya selama ini hanya dilakukan secara lisan. Jadi selama ini yang terlalu menonjol untuk pewarisan nilai budaya, baik terhadap anak cucu, itu terkesan didominasi oleh budaya lisan dan memiliki berbagai jenis cerita rakyat juga, kami orang Me. Jadi ada mite, ada legenda, ada dongeng, dan ada fabel. Jadi ada berbagai cerita yang kalau kita lihat secara ilmiah sudah masuk dalam kategori mite, legenda, dongeng, dan parabel.
bagian selanjutnya. Iya. Nah, ini sistem hitung. Jadi ini lagi hitung yang dikenal oleh orang Me itu hingga angka maksimal 60. Jadi angka 60 selanjutnya orang Me itu menghitung dengan sistem kelipatan. Jadi 60, 120, nah, dan selanjutnya. Jadi mereka menghitung angka maksimal yang mereka ketahui adalah sampai 60. Dan menghitung dilakukan saat tentunya mereka menghitung besaran jumlah uang atau mege atau kulit pia yang digunakan saat itu, dan barang seperti papan, pagar, kayu buah yang dihasilkan saat itu. Jadi mereka menghitung, ilmu hitung itu mereka terapkan ketika dalam hal tadi, menghitung uang, juga menghitung hasil karya mereka sendiri. Iya. Dan mereka tidak mengenal 6 fonem. Jadi dalam bahasa Me, ketika kita membicarakan dengan menggunakan bahasa Me, 6 fonem ini tidak pernah muncul, yaitu fonem huruf C, F, Q, E, V, X, dan Z. Jadi ke-6 fonem ini tidak ada dalam bahasa daerah suku Me. Juga tidak ada bunyi nasal atau sangau. Nya dengan ng itu tidak ada dalam suku Me. Iya. Dan hanya memiliki 9 bunyi konsonan. Nah, ini salah satu keunikan yang dimiliki oleh orang suku Me di tanah Papua adalah hanya memiliki bunyi konsonan B, M, W, T, N, D, K, G, Y, dan 5 bunyi vokal A, I, U, E, O yang kita tahu sama-sama. Serta 3 buah supramental lain, lebih ke dalam ngomong dengan menggunakan bahasa Me, itu penekanannya itu ada pada stres, bagaimana kita menekan bahwa hal yang kita ngomong itu penting, tidak penting, harus, tidak harus, dan sebagainya. Jadi ditentukan kualitas bahasanya itu pada penekanan. Yang kedua itu dalam menarik di sila terakhirnya, di kata terakhirnya, di huruf terakhirnya, itu juga menentukan. Dan nada atau intonasi yang digunakan oleh orang Me, itu juga menentukan bahasa itu diucapkan dalam suasana atau dalam saat perasaan seperti apa. Jadi itu beberapa features yang kita akan lihat dalam bahasa Me. Selanjutnya, mari. Next. Oke, nah orang Me punya ada di 3 dialek. Jadi dialek ini adalah gaya macam bahasa Inggris ala British, bahasa Inggris ala Amerika begitu. Jadi ada pertama itu ada dialek Tigi dan Kamu yang jika kita lihat dalam perkembangan sekarang dia masuk dalam wilayah kerja Deyai, Kabupaten Dogiyai dan bagian Kamu. Nah yang kedua itu ada dialek Paniai yang meliputi Kabupaten Paniai, Enarotali, dan yang ketiga itu ada dialek Mapia, Kabupaten Dogiyai dan bagian Mapia. Saya sendiri masuk dalam C, menggunakan dialek yang Mapia. Oke. Nah yang ketiga, 3 cara orang Me menyampaikan isi hatinya. Nah ini penting. Secara lisan tadi bagaimana ada 3 cara untuk mereka menyampaikan isi hatinya. Yang pertama itu bahasa lisan biasa, yang kedua itu bahasa isyarat, yang ketiga itu bahasa nyanyian atau puisi. Ada macam mantra-mantra yang mereka nyanyikan dengan harapan supaya didengar dan ditindaklanjuti oleh pendengar. Nah, poin terakhir, kedua dari terakhir, yaitu bahasanya adalah satu-satunya bahasa daerah di Papua. Ya, salah satu bahasa daerah di Papua dari total 384. Jadi seluruh tanah Papua kami punya bahasa daerah ada 384 dan bahasa Me adalah salah satu dari 384 itu. Dan yang terakhir, ini yang unik. Uniknya semua kosakata dalam bahasa Me selalu diakhiri dengan huruf hidup atau huruf vokal. Jadi A, I, U, E, O. Jadi semua kosakata dalam konteks apa saja selalu diakhiri dengan huruf hidup. Itu diakui oleh Pater J. Stettenpong pada 1969 saat Pepera. Oke. Baik, mari kita lihat di bagian selanjutnya. Baik,
ini lebih menyangkut mata pencaharian. Jadi suku Me itu tentu punya mata pencaharian sebagaimana suku Dayak di suku yang lain juga di Indonesia. Jadi pertama itu mata pencaharian bertani atau berladang yang kita sudah bahas di bagian awal tadi, di bagian pola hidup. Jadi suku Me itu punya alat kerja, yaitu ada batu dan kayu. Jadi materialnya diambil dari batu dan kayu, yaitu disebut maumi. Maumi ini adalah alat untuk menebang. Kalau sekarang kita mengenal kampak ya, kapak untuk menebang. Jadi seperti yang teman-teman, Bapak Ibu sekalian dapat lihat pada layar yang ada di depan bahwa ada kapak batu. Nah ini kapak yang dibuat dari batu, bahannya yang fungsinya sebagai kapak saat ini untuk menebang pohon. Dan kedua ini dia fungsinya, bahannya juga dari batu dan fungsinya sebagai garpu atau linggis yang disebut wadi dalam bahasa Me. Dan terakhir ini fungsinya pacul, skop, jadi alat untuk mencangkul atau menggemburkan tanah. Jadi disebut patau, yang semuanya itu sumber bahannya dari batu dan kayu seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide. Iya. Mari kita di bagian selanjutnya. Nah ini contoh produk unggulan yang secara khusus ada di suku Me. Ya, jadi suku Me itu punya produk unggulan setelah agama masuk, setelah pendidikan masuk, setelah ada sentuhan dari orang luar. Nah orang Me sudah mulai mengenal yang namanya bertani, tapi dalam hal ini bertani kopi. Dan setelah melihat tanah yang cukup subur, tropis iklimnya, sehingga masyarakat itu menanam dan mendaya menggunakan kopi jenis Arabica dan sudah cukup terkenal. Jadi kopi ini menjadi produk unggulan dari wilayah hunian suku Me. Ada kopi dari Kabupaten Paniai tersendiri, kopi Paniai, ada kopi dari Deyai tersendiri, yaitu kopi Deyai, dan ada kopi Dogiai, kopi dari Dogiai. Dan ini ketiga kabupaten ini adalah basis tempat tinggalnya suku Me yang kita sedang pelajari. Oke, lanjut. Next. Iya. Nah, orang Me juga mengenal beternak babi ya tadi. Beternak babi atau ekinamuni dalam bahasa Me. Jadi pemiliknya tentu dia beternak babi untuk mendatangkan uang untuk kehidupannya, dan jasa pelihara babi ini menjadi salah satu pekerjaan yang lazim atau lumrah ditemukan di zaman dulu, karena dengan mereka memberikan jasa untuk memelihara babinya orang lain itu menjadi pendapatan tersendiri. Dan di sini ada jasa pelihara atau monita ya. Di sini ada penghargaan jasa piara mune, ada tanda mata atas jasa baik, misalnya dia memelihara babinya orang lalu dia diberikan jasa, itu biasanya baik berupa bibit ternak babi atau dalam bentuk uang atau yang saat itu adalah kerang atau kulit bia. Oke, dan transaksi balik. Ada mengenal sistem transaksi balik, artinya bahwa mereka dengan beri bibit ternak babi, itu pada akhirnya jika sudah berhasil dengan baik, sudah dipelihara dengan baik dan berhasil, setelah keturunan ketiga, babi itu beranak, akan yang bersangkutan punya kewajiban untuk memberikan sepasang bibit babi kepada orang yang awal memberikan bibit babi tersebut. Itu transaksi balik artinya. Lanjut. Iya, selain tadi beternak, Me juga konon mengenal berburu. Jadi berburu karena kehidupannya yang begitu dekat dengan alam. Saya pun saat kecil seperti itu. Jadi itu berburu itu menjadi sudah bagian dari kebiasaan orang Me. Jadi sebagai pekerjaan sampingan. Jadi menggunakan busur, sebagaimana teman-teman Bapak Ibu lihat pada gambar pertama, bagaimana orang berburu dengan busur dan panah. Dan yang kedua itu bagaimana orang Me menggunakan buru melakukan pemburuan dengan memasang jerat. Dan yang ketiga, orang Me juga kebiasaan memelihara anjing yang dilatih secara khusus dengan harapan supaya bisa menemani sang
itu mencari kuskus ataupun apa yang mereka berburu di hutan. Nah, ini kira-kira 3 cara orang Me melakukan aktivitas berburu. Next. Iya. Nah, karena wilayah hunian orang Me itu berada di 3 danau besar, ada Danau Tigi, Tage, dan Paniai. Orang Me juga punya kebiasaan mencari udang atau mencari ikan. Jadi itu menjadi pekerjaan sampingannya mama-mama selain mereka sebagai ibu rumah tangga, mendidik, membesarkan anak, memasak, dan lain sebagainya. Mereka juga mencari udang di danau atau di kali untuk menghidupi pekerjaannya. Dan kita akan lihat di sini ada jala atau ebai yang dianyam dari bahan ga dan ikia. Dan di sini ada cara lain yang mereka gunakan adalah dengan bentuk menggunakan sekarang ke belakang ini mereka menggunakan penangkapan ikan dengan motor Johnson. Jadi lebih ke modern. Tapi konon dulu mereka menggunakan seperti pada pertama mereka menggunakan perahu kayu dengan menggunakan jala atau ebai yang dianyam dari bahan ga dan ikia. Oke, next. Iya, selanjutnya ini bagaimana orang Me berdagang atau dalam bahasa Me disebut EDPD. EDPD ini menjadi bagaimana mereka bisa bertransaksi, barter ya. Tapi tidak hanya barter, mereka juga sudah mengenal bagaimana berdagang dengan menggunakan pembayaran sah. Meskipun konon mereka hanya menggunakan alat tukar kulit bia atau kerang, seperti yang Bapak Ibu lihat pada gambar pertama. Ini adalah kulit kerang atau bia yang orang Me sejak dulu mereka memberikan nominal sesuai dengan kualitas kulit bianya. Jadi setiap kulit bia itu memiliki nilai nominalnya tersendiri dalam hal bertransaksi. Oke. Selanjutnya. Iya. Kekerabatan ini hal yang dimiliki dan sangat kuat dimiliki oleh orang Papua, terlebih khusus suku Me, karena kami orang Me mengenal sistem pewarisan nilai patrilineal. Jadi kita mengikuti garis keturunan ayah atau garis keturunan suami. Nah, seperti yang kita baca di sini sama-sama bahwa rumah tangga terbentuk dengan adanya rumah besar. Jadi ada rumah besar di mana disebut yamewa atau emawa. Jadi itu rumah besar yang dibangun di tengah-tengah dengan harapan supaya keluarga-keluarganya, sanak saudaranya dapat berkumpul di rumah yamewa itu. Jadi yamewa itu sebagai, kalau sekarang kita kenal seperti pondok atau kafe kalau anak-anak zaman sekarang. Jadi tempat kita berkumpul di mana ada bertransaksi, ada saling komunikasi, membahas tentang hal-hal yang kiranya penting dalam kehidupan kelangsungan hidup. Dan itu juga dikenal oleh orang Me sejak zaman dahulu dengan sebutan emawa atau yamewa. Dan biasanya rumah emawa atau yamewa dikelilingi oleh rumah-rumah kecil yang dimiliki oleh para ibu dengan anak-anaknya atau yang disebut dagu, gebo atau kewita. Ini rumah kecil yang dibuat oleh para lelaki untuk istri dan anak-anaknya. Sementara para lelaki hanya tinggal dalam emawa tadi, rumah yang berada di tengah-tengah. Oke, dan orang Me juga ada beberapa klan yang mereka yakini bahwa mereka punya keturunan darah yang sama. Nah, di sini kami Keneka. Keneka itu artinya bahwa beberapa marga berbeda memang, tetapi mereka yakini bahwa klan-klan tersebut tidak bisa saling mengambil, saling kawin, dan lain-lain. Dan mereka juga mengenal ada beberapa marga yang disebut Wiyeutu, Wiye, karena punya kesepakatan pantangan yang sama. Iya, lanjut. Oke, next. Iya. Iya, ini nilai seni dan kreativitas yang dimiliki oleh orang Me. Yang pertama itu nyanyian rakyat, uga. Dan ada seni musik, kaido atau pikon yang
Bapak Ibu sekalian dapat melihat di slide itu, dan kita akan dengar juga di video singkat yang akan kita dengarkan di akhir dari pemaparan materi ini. Yang kedua ini adalah Umagi PKDDG. Ini kalung yang dibuat dari kerang juga untuk sebagai kalung yang dipasangkan di leher sebagaimana kalung pada setiap orang. Yang ketiga, selanjutnya kita lihat di sini ada pakai pakaian koteka. Koteka ini menjadi pakaian bagi kaum pria atau kaum lelaki, mengenakan sebagaimana sekarang pakaian bagi laki-laki. Iya, selanjutnya. Next. Ya, orang Maya juga mengenal ada ugah, nyanyian rakyat yang dibawakan oleh 2 atau lebih, nanti bisa dapat dibaca sendiri. Dan orang Maya juga tahu Yuwaita. Yuwaita itu adalah aktivitas bersamaan yang dilakukan yang mengeluarkan permainan suara yang dinyanyikan oleh banyak orang sebagai tanda persatuan dan kesatuan. Jadi beberapa orang Maya itu berkumpul dan mengeluarkan suara berupa tari-tarian yang bertanda bahwa kami punya persatuan dan kesatuan yang kuat. Oke, karena ada wani yang sifatnya nyanyian rakyat sekedar hiburan, oke. Dan belakangan ini wani digunakan sebagai cara untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Oke, selanjutnya. Nah, ini gowai atau komawa termasuk bagaimana orang Maya itu berpuisi. Jadi menyampaikan pesan mereka melalui puisi tadi yang disebut komawa atau gowai. Ya, selanjutnya. Oke, ya, pada gambar pertama ini Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa bagaimana orang Maya itu memperagakan kegembiraannya, kegirangannya itu dengan memutar baling-baling yang namanya kami sebut kidu atau begawa. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat ada tune. Tune ini adalah sebagaimana terlihat pada gambar ini, tari rotan yang bergerak-gerak di atas kepala, yang bertanda bahwa mereka bersenang, bersanda gurau, memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan karena mereka melihat berbagai kesuksesan misalnya. Iya, yang terakhir, gambar terakhir ini adalah bagaimana orang Maya melakukan pesta Emaida, pesta dangsa. Dan pesta dangsa ini menjadi momen bertemunya orang-orang dari berbagai kampung. Dan banyak terjadi pertemuan antara pasangan suami istri di pesta dangsa ini. Karena ini terselenggara di malam hari dan ada untayan nyanyian yang dinyanyikan dengan maksud untuk meminta perempuan dari suku yang mereka datangi. Oke, next. Iya, ini adalah alat seni rupa, sebagaimana upa atau busur dan anak panah. Ini yang kita tadi sudah bahas, bagaimana mereka berburu hasil buruan. Selanjutnya. Pak Felix. Iya, ini adalah sarana yang mereka gunakan. Iya, Ibu Mary. Pak Felix, mohon maaf, waktunya tersisa 2 menit ya Pak ya. Oke, saya persingkat. Okay. Jadi ini perahu, alat dayung, dan jaring ini yang digunakan untuk tadi mencari ikan atau udi ubai. Oke, ya. Selanjutnya. Ya, ini adalah seni pahat yang dimiliki oleh orang suku Maya. Seperti yang dilihat di slide 10 tadi, ada dengan bahan dari batu, ada juga dari kayu untuk melangsungkan pekerjaan sehari-harinya. Nah, ini adalah seni kreasi Nopen yang dikenal sebagai salah satu warisan budaya dunia
dari Papua, yaitu berasal dari suku Me, dan itu dikenal oleh UNESCO di Paris, Prancis pada tahun 2012 silam. Oke, selanjutnya. Oke, next. Nah, ini seni kreasi. Next, saya akan menjelaskan bagian yang oke. Next. Jadi ini seni yang bagian tadi itu kita akan nonton di video terakhir. Bagaimana orang Me itu melakukan atau bagaimana orang Me memasang api jauh sebelum agama masuk, segala sentuhan peradaban dari luar masuk. Jadi orang Me itu sudah mengenal bagaimana cara memasang api secara tradisional. Nanti kita akan lihat di video singkat terakhir. Oke, orang Me, keadaan sosial budaya, orang Me tidak mengenal sistem suku, kepala suku. Jadi di sini tidak ada sistem kasta, orang Me hanya mengenal ada orang yang punya penghasilan lebih dan disebut tonowi karena dia punya babi yang banyak, ternak piaraan yang banyak, dan karena yang punya ternak piaraan yang banyak ini biasanya disebut tonowi dan dia biasanya memiliki istri lebih dari satu, yaitu 2, 3, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya next. Iya, ini kulit bia kerang yang tadi kita sudah bahas, yang digunakan sebagai alat atau cara, iya, sistem religi. Ini salah satu yang menarik. Jadi orang Me itu mengakui bahwa ada seseorang yang punya kuasa, untuk menciptakan kita manusia Me, juga alam di sekitar ini, yang punya kuasa lebih, yaitu Ugatame. Jadi kami orang Me meyakini bahwa ada Ugatame. Uwata artinya menulis, dan Me artinya orang yang menulis atau menciptakan. Iya, seperti Bapak Ibu lihat pada kolom, di sana ada Ugatame, yang artinya pribadi pencipta, Ugataibo, yang artinya pencipta yang besar, Pada Makedoto, artinya pemerhati penyelenggara langit dan bumi, dan selanjutnya. Jadi orang Me itu sudah jauh mengenal pribadi Tuhan itu sebelum agama masuk. Oke, selanjutnya. Next. Iya, dan semua menyangkut kehidupan orang Me itu dimuat dalam namanya Toye. Toye mana itu artinya ajaran yang ada dari dulu, sekarang, dan akan ada terus. Dan salah satu nilai yang kita bisa lihat di sini adalah Watame Mano Egai. Nah ini artinya percaya kepada Tuhan pencipta. Nah ini dikutip dari bukunya Patitus Crispekei, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, yang diterbitkan pada tahun 2018 di halaman 128. Nah ini yang kedua, Nago Kaketa Diodo, yang artinya menjaga kemurnian dan kekudusan setiap hari. Dan selanjutnya, yang persis sama dengan 10 perintah Allah yang ada dalam agama Nasrani. Oke, selanjutnya. Lanjut. Nah, ini magic. Jadi orang Me tidak punya keyakinan animisme, politeisme, maupun dinamisme, tetapi orang Me itu punya kebiasaan meyakini magic. Jadi magic itu sebagai uji coba. Jadi ada black magic. Black magic itu buatan yang dibuat dengan maksud merusak kehidupan orang atau kekerabatan orang, ketentraman kehidupan orang. Yang kedua, white magic itu tujuannya untuk mencari tahu, yang sifatnya itu menyelamatkan orang seperti Kamutai, Ekegei, Ototumi, Ahadi, dan sebagainya. Jadi ini bagaimana orang melakukan untuk menyelamatkan orang. Dan yang terakhir itu neutral magic. Neutral magic ini bagaimana mencari tahu pelaku yang melakukan sesuatu dan pelakunya masih belum diketahui. Jadi ada beberapa kebiasaan adat yang dilakukan oleh orang Me, seperti di sini Otikai dan sebagainya, untuk mencari tahu siapa pelakunya. Iya, selanjutnya. Iya.
mitologi penamaan suku Me. Jadi orang Me itu punya kebiasaan untuk memberikan nama. Pertama, mereka meyakini bahwa ada marga-marga yang berasal dari keturunan tanah, karena mereka berasal dari tanah sebagai sumber kehidupan mereka, yaitu marga tanah. Yang kedua itu ada marga ular. Saya sendiri DGI termasuk salah satu marga yang berasal dari ular. Dan yang ketiga itu marga batu. Dan yang keempat itu ada marga dari kuskus atau marga Wadatuma. Ya, selanjutnya. Ya, ini pedoman hidup orang Me. Jadi pedoman hidup orang Me itu hanya 3. Oke. Yaitu jadikan pikiranmu sebagai kakakmu, dimi akawai awi. Dan yang kedua, dimi pito awi, jadikan pikiranmu sebagai pelita atau obor. Dan yang ketiga, dougai, ekoai, dan ewanai. Lihat, pikir, lakukan, dan terakhir rawat. Nah, ini nilai pedoman hidup ini dimiliki oleh orang Me jauh sebelum agama masuk. Ya, selanjutnya. Ya, ini beberapa sumber rujukan yang Bapak Ibu jika tertarik dengan suku Me di tanah Papua bisa mengakses pada ada beberapa sumber ini. Mungkin bisa dilihat dari buku Suku Me di Tanah Papua, Warisan Budaya Suku Me, Oye, Kumpulan Cerita Etnik Me, dan terakhir Toye Mana. Karena buku-buku ini mengulas secara terperinci tentang suku Me. Sekian pemaparan kami, mungkin kita akan mendengarkan ada video singkat yang memuat 3 kearifan lokal. Sebenarnya banyak, tapi di sini hanya saya pilih 3 kearifan lokal. Yang pertama itu bagaimana orang Me memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan, juga menghibur diri dengan memutar alat tradisional kaido. Yang kedua kita akan lihat bagaimana orang Me menganyam noken yang pada akhirnya di Desember tahun 2012 diakui sebagai warisan budaya Papua. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana orang Me itu memasang api jauh sebelum agama dan peradaban menyentuh mereka. Sekian AMDG. Mari kita nonton video. Oke. Selamat siang. Nah, ini adalah alat musik tradisional yang dibuat atau biasa dilakukan oleh orang Me untuk menghibur diri saat duka, untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan setelah adanya agama masuk. Noken ini sudah menjadi warisan dunia sejak Desember tahun 2012 digelar di Paris, Prancis. Dan noken ini digunakan dalam berbagai kesempatan, baik itu saat bermain, saat ke kebun, saat kemana-mana. Dan noken ini menjadi salah satu warisan dunia sebagai tas kantung, sebagaimana tas kantung yang kita gunakan untuk mengisi. Dan ini adalah berbagai jenis atau corak noken. Jadi noken ini multifungsi. Nah, ini yang ketiga kita akan menonton bagaimana cara orang Papua pada awalnya dulu sebelum agama masuk, peradaban itu masuk, cara memasang api dengan secara tradisional.
bagaimana cara orang Umay memasang api. Jadi seutas bagian dari bambu itu diambil, digesek atau rotan untuk mendapatkan hasil asap dan tempat di mana itu berasal, disitulah tempat orang akan mengambil api. Jadi ini mereka lakukan jauh sebelum proyek api selegas itu ada. Iya, ini cara kami biasa menggunakan cara tradisional untuk memperoleh sumber api. Baik, materi saya sudah tulis, memang udah banyak teks. Saya antisipasi jangan sampai dengan di ketuanya kurang bagus. Sehingga saya tulis secara banyak narasinya daripada poin-poinnya. Padahal ini PowerPoint yang harusnya kita buat poin penting saja. Tapi sengaja saya tulis lengkap dengan harapan supaya jika ada kendala tertentu supaya dapat dibaca oleh kita sendiri. Sekian penyampaian dari saya, Felix TG, sebagai salah satu alumni Lekok Darmanville, Nabire. Salam AMDG, ad maiorem Dei gloriam. Salam AMDG, Pak Felix. Terima kasih pemaparannya. Sangat lengkap sekali tentang suku Mei ini ya. Suku Mei atau diartikan dengan manusia sejati ya, begitu ya Pak Felix. Terima kasih pemaparannya. Kemudian tadi juga Pak Felix menyebutkan ada 384 bahasa daerah gitu di Papua. Nah, kemudian juga tadi saya mendengar sistem perhitungannya yang unik sekali. Terus juga saya mendengarkan ada pesan, lihat, pikir, lakukan, dan rawat. Sangat bagus sekali pesan dari suku Mei ini. Semoga kita bisa bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, para siswa dan kanisian, saya informasikan jumlah peserta yang bergabung di dalam Zoom ini ada 822. Terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin sudah naik terus nih sekarang nih. Kemudian saya informasikan juga jika Bapak Ibu, para kanisian, para siswa juga, jika memiliki pertanyaan silakan langsung dituliskan di kolom chat. Oke, selanjutnya kita akan beralih. Dari tadi kita sudah di Kalimantan, kemudian ke Papua. Sekarang kita ke barat sedikit. Kita mau ke NTT nih, teman-teman. Saya mau menyapa Bapak Watu Yohanes Viane M. Hum. Selamat pagi, Bapak. Maaf, Bapak, suaranya belum terdengar. Di-unmute dulu. Maaf, Bapak. Sudah kedengaran? Oke, sudah Pak, mantap Halo. sekali suaranya. Iya Bapak, sudah terdengar. Ya. Oke, Bapak Viane merupakan perwakilan dari suku Ngada Flores NTT, gitu ya Pak ya? Iya, jadi Bapak Ya, Viane, benar. saya langsung persilahkan Bapak untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Kolose Kanisius. Terima kasih untuk SMA yang juga menjadi peserta. Regina Pacis di Bajawa, ya. Kemudian rekan SMA di Kalimantan Barat. Minta maaf saya lupa namanya. Tema yang diberikan kepada saya itu kearifan lokal Flores, dan hal yang mau dibicarakan terkait dengan kearifan lingkungan dan kebersamaan dalam rangka kita menjadi pribadi-pribadi pembela kebinekaan yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi pluralisme dan multikulturalisme. Slide saya hanya ada 7, jadi jangan khawatir, rekan-rekan segenerasi saya maupun rekan muda, tidak terlalu lama.
Uh, Flores itu bisa lihat di peta, ya. Flores itu bagian dari provinsi NTT. Flores dari sisi pembagian politik kenegaraan baru menjadi bagian dari NKRI itu ketika dia menjadi bagian dari Nusa Tenggara Timur itu 20 Desember tahun 58. Ya, kalau saudara kita ya dari Papua itu tahun 63 itu masuk NKRI. Nah, ini mungkin agak berbeda informasi ya kepada rekan-rekan segenerasi maupun rekan muda ya. Tapi ini kajian akademisnya seperti itu. Karena pada mulanya NKRI hanya 2 negara bagian, yaitu Jawa dan Madura. Kemudian sampai tahun 1950 ya RIS ya Republik Indonesia Serikat ketika juga diakui oleh Belanda ya sebagai penjajah, baru kita merdeka ya secara utuh internal ya maupun eksternal. Dan NTT sendiri ya bagian dari negara Indonesia Timur, kemudian mempunyai provinsi sendiri, provinsi sudah kecil ya yang terdiri dari dewasa ini Bali, NTB dan NTT. Flores bagian di NTT. 20 Desember 5 Flores dari sisi etnik ya etnik itu kajian akademis ya etnik itu terkait dengan bahasa ya ada pameo bahasa menunjukkan bangsa. Dari sisi etnik dalam pengertian seperti ini ya yang terhubung dengan kebahasaan ya Pulau Flores ya di Flores bagian barat ya daerah Manggarai Raya ya yang ada komodo ya binatang purba itu yaitu ada dua etnik ya, Manggarai sendiri dan Rongga Kue ini dekat Kabupaten Ngada. Di Kabupaten Ngada sendiri itu ada etnis Bajawa. Etnis Bajawa. Atau dalam kajian akademis itu sampai tahun 1916 wilayah budaya yang disebut Bajawa ini itu disebut Roka. Kemudian baru disebut Ngada ya dan dewasa ini lebih populer dengan sebutan Bajawa. Klaster bahasa itu masih menggunakan bahasa Ngada atau bahasa Bajawa. Nah, saya sendiri lebih familiar menggunakan bahasa Bajawa. Saya punya buku tentang kajian pembagian seperti itu. Oke, di Ngada, Kabupaten Ngada, ya selain suku Bajawa, ya juga suku Riung, ya orang Riung, ya, menggunakan bahasa Riung. Kemudian antara Riung dan Bajawa itu ada satu suku yang ya sangat multikultur, ya, namanya Soa. Ini wilayah budaya Soa. Rekan-rekan semua di wilayah ini Soa, ya sampai radius 50 km persegi ke arah Manggarai, ya Manggarai Timur, itu adalah situs purbakala. Flores adalah pulau yang salah satu pulau yang tua, ya punya fosil purba, ya
gajah purba dan beberapa yang lain, ya. Kemudian ada manusia purba, ya. Penggalian terakhir di situs Bolosege di Soa itu justru ada Pithecanthropus erectus, ya. Sebelum Homo sapiens itu ada Pithecanthropus erectus. Itu sedikit informasi dari antropologi, ya, arkeologi. Kemudian kita ke wilayah Inde, ya, Inde, ya, tempat Pancasila, ya, dideklarasikan oleh Bung Karno, diciptakan oleh Bung Karno, ya, berkat diskusi dengan berbagai nilai baik lokal maupun global, ya. Itu ada dua etnik, yaitu Inde sendiri dan Liao. Kemudian ke arah timur lagi itu ada Kabupaten Sika. Di Kabupaten Sika itu ada tiga etnis, ya. Di sana ada Sika itu sendiri, kemudian Krove dan Tanah Ai, ya, Tanah Ai Brahma nama lain. Kemudian ke Flores Timur itu ada di sini ada keunikan di Flores Timur dari sisi kebahasaan, ya. Di sana ada lingua franca, ya, yaitu Melayu Larantuka. Melayu Larantuka. Kemudian ada warisan bahasa Austronesia, etnis yang lain yang tadi disebut itu bahasa Lama Holot dan bahasa Kedan. Halo Pak Viane. Nampaknya Pak Viane ada kendala ini. Pak Viane? Masih belum terhubung dengan Pak Viane? Oke, tadi Pak Viane sudah mengajak kita berkeliling di Pulau Flores gitu ya. Dari Pak Viane menjelaskan dari Manggarai Barat, kemudian Ngada Bajawa, kemudian berkeliling menjelaskan tentang tadi penemuan fosil, kemudian kita beranjak ke Ende, dan yang terakhir tadi Pak Viane juga sudah menyebutkan tentang Larantuka. Nah, ini sambil menunggu Pak Viane mungkin kita mau review-review lagi nih tentang tadi penjelasan dari Pak Viane. Jadi hari ini selain kita belajar adat istiadat, Pak Viane juga menjelaskan tentang sejarahnya bagaimana. Oke. Kemudian saya ingatkan juga kepada para peserta, Bapak Ibu dan juga para siswa dan kanisian, jika memiliki pertanyaan langsung saja bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan kita tampung dan akan kita tanyakan ke para narasumber dan para pembicara kita. Kita tunggu ya sebentar lagi, Pak Viane. Halo Pak Viane. Oke. Pak Viane masih di mute. Coba di unmute dulu, Pak. Sudah? Oke, siap Pak. Sudah terdengar? Ya. Slides berikut, Bu. Oke. Slides berikut, silakan. Mohon digeser. Ya. Sekarang kita masuk ke salah satu etnik di Flores adalah orang Bajawa. Ya, seperti tadi informasi awal, ya. Sebelum kolonial disebut orang Roka, ya. Kemudian masa kolonial, ya, dari sampai 1916, ya, itu orang Roka. Kemudian ketika masa kolonial, ya, karena raja dari etnik ini berasal dari Hoengada, ya, koalisi rumah-rumah adat, ya, maka dinamakan Ngada. Ya.
Itu informasi lebih lanjut bisa akses di berbagai sumber. Saya ingin menarik perhatian untuk terutama generasi muda ya tentang pentingnya pelestarian bahasa. Ya, kita sudah punya 15 bahasa daerah yang mati, ya mati. Termasuk ya bahasa-bahasa yang ada di NTT. Ada satu wilayah di NTT namanya Alor, ya Kabupaten Alor, itu 2 bahasanya mati. Jadi dari 15 ada 2 bahasa yang mati di NTT. Tuturan adat orang Jawa ya yang mengandung kode etik lokal ini yang saya melihat sebagai sumbangan untuk Nusantara Heritage ya untuk barisan Nusantara itu adalah kearifan lokal yang disebut Patadelah. Ini dari bahasa yang sastrawi, ya, tuturan-tuturan ya, yang berisikan filsafat hidup. Dia memuat kode etik, dia memuat ethics of conduct, dia juga memuat hukum, ya, hukum adat itu sendiri. Kemudian kearifan lokal ini, ya, Patadelah ini juga dipentaskan, ya, dipentaskan dalam sebuah perayaan yang kami dari Bejawa, ya, itu berusaha untuk memperoleh pengakuan ya dari UNESCO. Perayaan itu namanya Rebak. Begitu. Nah, Patadelah sendiri itu rekan-rekan bisa lihat di layar itu, ya. Saya sendiri sudah terlibat mendalami ini sebenarnya sejak saya bersama Romo Edu, ya, yang pimpinan Canisius, kami teman kelas, ya, kami dulu waktu seminari menengah itu oleh seorang guru bahasa Indonesia yang hebat, ya, tamatan dari UI, ya, guru Canisius Ribeiro almarhum, kami mulai penelitian. Ya, saya meneliti tentang ini, tentang Patadelah. Ya. Kajian terakhir itu bisa lihat di situ, ya, tahun 2010, 2011 saya dapat semacam itu kepercayaan dari negara untuk meneliti secara serius yang terkait dengan istimewa Patadelah sebagai kode etik orang ada. Seminar internasionalnya tahun 2016, ya. Dan ya kami berdoa semoga dia menjadi Nusantara Heritage, bahkan kalau bisa menjadi warisan dunia. Berikut slide berikut. Jadi ada dua kearifan lokal yang ingin saya tawarkan pada rekan-rekan semua. Satu Patadelah tadi, dan yang kedua itu ritual Rebak. Reba Reti Siva. Ya. Reba Reti Siva. Dari sisi kajian genealogis, ya, orang Jawa itu campuran ya dari Austronesia, ya, kemudian juga Melanesia. Halo rekan Felix, ya, kami di Ngada juga 40% Melanesia, penelitian tahun 48 oleh Kers, diperbarang 71 oleh Profesor Dr. Dinka. Ya, Melanesia ya 40%, ya, selain Austronesia, Melayu, ya, dan unik untuk orang Jawa itu ada sekian persen, ya, 17 kalau saya tidak keliru, itu dari Kaukasia, ya, dari Asia, dari ya ada darah Eropoidnya, ya, dalam hal ini tradisi
yang terhubung dengan bahasa Sanskerta, nah, kemungkinan dari India. Termasuk perayaan ini, ya itu terkait dengan ekspresi keagamaan. Ya, ini terhubung dengan kalau di Bali dan Hindu di seluruh dunia itu merayakan perayaan Sivaratri. Nah, mungkin ada rekan yang beragama Hindu Bali atau Hindu yang denominasi yang lain. Nah, ini sebenarnya bisa apa namanya menjadi bahan untuk memperlihat untuk belajar kesejahteranya dan sebagainya. Ya, reta, ya Sanskerta itu hukum, ya hukum aturan, ya, yang tepat dalam tradisi lokal Jawa, ya itu ketepatan waktu, ya reba berarti siva. Dalam festival ini, ya festival reba itu ada pembaharuan, ya pembaharuan yang kalau mengacu ke kita punya tema ya sekarang itu terkait dengan pembaharuan perilaku dalam relasi, ya serba relasi ya dengan alam sesama manusia dan yang sakral, ya yang sakral dalam tradisi lokal Ngada itu Dewa Zetau lelewa main loilan tangan no tangan cakah ke siva ke mula. Itu yang sakral yang terhubung dengan wujud yang tertinggi, kemudian ada roh-roh ya yang baik, roh-roh yang jahat, dan juga para leluhur. Kemudian perilaku dalam relasi dengan alam melalui tindakan pura su'a su'i ubi, ya pada saat ritual ini dilakukan oleh komunitas setempat itu sebetulnya memperbaharui ya, jati diri, ya bura bereshit ya mungkin kalau Ibrani, kalau saya boleh apa namanya mengait-ngaitkan su'ah itu tofa ya di mata raga, ya mata raga di dalam inti rumah adat Ngada itu ada 3 tangga ya di inti rumah. Itu yang paling atas ya itu sebenarnya kalau ada gambar bagus ya itu simbol dari kehadiran Eva Zeta ya, Tuhan Yontas yang di atas kita ya dalam simbol suci Ujakawa ya, Ujakawa. Kemudian yang kedua itu dalam simbol suci pedang pusaka ya Laja Sue atau Saugae. Kemudian yang ketiga itu yang Tofa ya, Su'ah. Ini terkait dengan jati diri orang Ngada, di mana pada perayaan Reba ini itu terhubung dengan perayaan syukur atas lingkungan dan lingkaran kehidupan. Ya. Kesannya sejajar dengan perayaan Tahun Baru yang dirayakan dari satu lingkungan perkampungan ya ke lingkungan perkampungan yang lain yang dalam tradisi lokal itu berawal di akhir Desember ya setelah pesta Natal ya karena kekristenan ya masuk di wilayah ini tahun 2011 ya. Kemudian 2020 itu mulai ada paroki dan seterusnya sampai dewasa ini. Dia bertumbuh seiring ya. Karena apa? Karena nilai-nilai Patadelah ya sabda leluhur orang Ngada teristimewa yang terkait dengan masalah karakter itu sejajar dengan perintah-perintah kehendak-kehendak Tuhan sehingga dia tetap apa namanya hidup ya dalam perjalanan hidup orang Ngada.
Kemudian dalam perayaan ini juga ya, itu ada istilahnya ubi rebah. Ubi itu ubi. Ya, ini Austronesia nih ubi. Ubi ya. Ubi ya. Kami di NTT ya. Itu Dioscorea alata bahasa Latinnya. Ya. Ubi. Ubi rebah. Ya. Menjadikan ubi sebagai ini makanan ya. Makanan kehidupan yang dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ya hampir di semua kampung tradisional itu merayakan ya dengan cara ya inkulturasi Kristenan. Ubi secara analogia entis ya, analogia entis maksudnya keberadaan dari ubi itu ibarat ya roti hidup yang mengacu kepada perayaan Ekaristi, di mana nada ekspresi iman, harapan dan kasihnya penuh dengan perayaan syukur. Ya. Ada perjamuan di sana, ya, untuk berbagi berkat ya dari Tuhan, leluhur, sesama saling menyapa, saling berkunjung. Kemudian persekutuan dalam kehidupan yang beradab dan musical joy full ya, penuh dengan itu gembiraan musikal, juga ada tarian di sana ya, puisi nyanyi tari dari Hobi ya, itu koreografinya bersifat konsentris ya. Halo Pak Piane. Halo Pak Piane. Sepertinya Pak Piane terputus lagi nih teman-teman. Baik, tadi Pak Piane sudah menjelaskan tentang reba gitu ya, perayaan syukur atas lingkungan dan lingkungan kehidupan. Kemudian juga perayaan ini dilakukan dari satu lingkungan dan perkampungan dan pada akhirnya dilakukan biasanya pada bulan Desember begitu ya, tadi penjelasan dari Pak Piane. Kemudian tadi juga Pak Viane menjelaskan tentang Kampung Bena. Nah, itu juga teman-teman jika berkunjung ke Ngada, ke Flores, silakan nanti berkunjung ke Kampung Bena, salah satu kampung tradisional yang ada di Bajawa, Flores. Oke, baik. Para Bapak Ibu guru, para siswa dan para kanisian, kita lanjutkan saja ke diskusi, kita lanjut ke tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tampung. Ini ada dari, masih bergabung kan dengan saya ini, saya mau menyapa dulu Pak Giring dan Pak Felix. Oke, masih ada di sini. Pak Giring, Pak Felix, kita lanjut ke diskusi ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan di sini. Ini sebenarnya ada pertanyaan saya rangkum karena ada banyak sekali pertanyaan yang hampir serupa, jadi saya rangkum. Di sini ada pertanyaan dari Bernardino Jason, kemudian ada Dominikus Santosa, ada Christophorus Prabowo, Christopher Sukandar, Gilbert Susilo. Nah, ini juga dan yang lainnya di sini saya gabung menjadi satu. Mungkin saya minta dari Pak Giring dulu ya yang menjawab. Jadi ini pertanyaannya tentang bagaimana cara kaum muda menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan terhadap keberagaman budaya atau adat istiadat asli Indonesia, melihat bahwa kaum muda di masa sekarang begitu mudahnya terpapar dengan budaya luar, terlebih dalam situasi pandemi seperti ini. Silakan Pak Giring, pendapatnya bagaimana nih untuk menumbuhkan rasa cinta? Belum terdengar? Coba Pak Giring.
Ya, halo Pak Giring. Terdengar? Sudah terdengar, Pak? Ya, baik. Oke. Oke. Untuk Josen, Bowo, Leo, dan teman-teman yang lain, ya, bagaimana cara menentukan ya, kepedulian, kalau begitu ya, atau cara-cara supaya proaktif dalam berpartisipasi terhadap hasanah kearifan lokal ya. Anak muda zaman sekarang kan hidup dalam zamannya media digital macam-macam itu, semestinya itu jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah mengekspresikan rasa simpati, empati dan kepeduliannya terhadap area istiadat, area lokal dan berbagai hasanah budaya yang ada di Nusantara. Nah, tadi di awal-awal sebelum dibuka secara resmi itu ada video teman-teman dari WC, itu suatu hal yang menarik juga menurut saya, itu bagus sekali cara mengekspresikan ya. Kemudian juga karena mereka ini hidup dalam dunia serba digital ya, banyak sekali informasi yang barangkali bisa diperoleh dan memang harus bisa dipilah-pilah karena yang sesuai dan mereka gitu ya. Karena di sana begitu banyak kompetisi antara pengaruh dari luar dan juga pasti kalau ada akses terhadap budaya lokal pasti bisa masuk. Problemnya adalah ya banyak daerah misalnya di Kalimantan ini masih banyak yang belum bisa dirapai oleh media digital, jaringan internet, komunikasi informasi itu yang jadi problem kita. Ada kendala bermuara pada infrastruktur yang sulit untuk mengakses sumber-sumber kebudayaan yang ada di banyak daerah. Nah, itu satu. Kemudian karena mereka juga senantiasa hidup bersama ada orang tua, orang-orang yang lebih dewasa ya, senantiasa mendekatkan diri kepada mungkin para tokoh ya, atau teman muda lain yang memiliki kepedulian dan lebih sering mengekspresikan nilai-nilai dan kebudayaan lokal di mereka itu gitu ya. Dan harus dijalin hubungan itu, pertemanan, jaringan supaya menumbuhkan minat, semangat gitu ya, dan ketertarikan, dan kemudian bisa memanfaatkan semua sumber daya teknologi yang digunakan untuk mengembangkan, memajukan. Nah, dalam konteks kebudayaan Dayak ya, yang secara kebetulan hidup dalam sebuah ekosistem yang bisa dikatakan ya baru sebagiannya mungkin baru bisa diakses karena faktor hambatan dukungan infrastruktur tadi, tapi sebagiannya lebih banyak di perkampungan sana yang ada akses karena hambatan infrastruktur, ya sarana komunikasi, ya transport juga. Maka salah satunya barangkali misalkan saya menawarkan misalkan teman-teman boleh saya tidak pandemi besok ya tahun depan ya bisa kita berkunjung dan hidup di salah satu komunitas Dayak di bawah Gunung Tiong Kandang yang saat ini yang tahun 2018 yang lalu sudah mendapatkan pengakuan masak adat dan mendapatkan SK penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bukit Gunung Tiong Kandang itu oleh komunitas itu memang sudah dijaga berabad-abad lalu sehingga tidak rusak karena ada kawasan keramat, kawasan lindungan begitu ya. Mereka sangat arif sekali mengelola kawasan itu. Dan karena tidak terlalu jauh aksesnya, tapi akses komunikasi internet memang belum bisa di situ ya. Belum bisa. Tapi kalau kita bisa menjangkau itu kurang lebih 4 jam dari Pontianak, kita bisa hidup di sana ya, merasakan bagaimana mereka menoreh karet, bagaimana mereka berladang sekitar situ. Itu akan baik sekali bagaimana mereka begitu sering sekali melakukan ritual adat yang terkait dengan setiap fase, setiap tahap kegiatan sehari-hari hidup mereka. Dari mulai adat melahirkan, adat berumah tangga, adat kematian, dan pengobatan tradisional yang memang sangat erat kaitannya dengan ekspresi keagamaan dan kepercayaan asli mereka. Itu tidak jauh sebetulnya, hanya saja karena memang di bawah bukit ya, akses komunikasi secara internet ya sejam jadi ada belum bisa terjangkau wisata.
Nah, menurut saya kalau eksekusi di tahun 2022 atau selanjutnya, teman polisi itu bisa juga bersama-sama kita melihat semingguan begitu saja di sana, biar kita bisa merasakan seperti apa. Karena di Pacuran ya, itu lalu kemudian naik ke puncak gunung itu di sana, di puncak gunung banyak sekali tempat-tempat yang mereka bisa seringkali mereka buat adat yang sangat sakral sifatnya. Nah, kaitannya dengan masih kaitannya dengan bagaimana menyimpan itu. Media digital banyak menyediakan itu juga, ya, meskipun secara kita sudah milih ya, itu. Kemudian buku-buku juga saya kira buku-buku terkait dengan riset-riset seperti yang tadi banyak juga di share oleh Pak Felix dan Pak Wati juga gitu. Dan Dayak sendiri sudah cukup banyak juga sebetulnya publikasi tentang itu. Di Institut Ekologi kita bisa mengunjungi kalimantanreview.com misalnya. Di sana kita bisa cek beberapa tulisan dan juga sedikit video terkait dengan beberapa ekspresi kebudayaan dari berbagai lapangan. Kita teman-teman melakukan pendokumentasian dan penggalian banyak khasanah kebudayaan lokal di berbagai daerah di Kalimantan Barat. Lalu kemudian hal lain adalah barangkali teman-teman muda membentuk sebuah komunitas kecil, bentuk community club atau apa namanya ya, komunitas sosial yang memang mengarahkan kegiatan kebudayaan kepada kepedulian dan simpati terhadap kekayaan khasanah budaya kita. Ya. Khasanah budaya kita salah satunya misalnya bahasa tadi yang mengalami ancaman penggunaan. Bahasa itu sangat penting karena bahasa itu adalah ekspresi klasik dari sebuah kebudayaan. Menurut saya ya, ekspresi yang paling klasik adalah bahasa. Nah, Kalimantan Barat sendiri kebetulan sudah 108 bahasa dari 121 suku yang ada. Beberapa tempat juga mengalami ancaman kepunahan karena penuturnya juga semakin berkurang karena perkawinan silang, ya, perkawinan antar suku juga karena ada di antaranya yang merasa tidak keren kalau tidak berbahasa Indonesia bahasa Inggris, kan banyak begitu kan orang sekolah begitu. Yang lain lagi adalah teman-teman ya baik di intra kelompok sendiri ya, misalnya di polisi dan juga dengan di luar teman. Nah, ekskursi tahun 2021 ini menurut saya sesuatu ekspresi terhadap penghargaan kearifan budaya lokal yang sangat luar biasa menurut saya, karena mengingat keterlibatan, mengingat partisipasi dari teman-teman yang lain juga, tidak hanya teman di polisi saja ya, dari Papua, dari Nabire, dari Latuka, dari Kalimantan Barat, dari Bogor, itu luar biasa menurut saya, dan itu bisa menciptakan saling pengertian, saling pemahaman antara konteks lintas kan sudah ini sudah tiga budaya kan, lintas budaya, sehingga diharapkan ekspresi, sehingga diharapkan empati terhadap khasanah budaya lokal yang begitu kaya dan beragam di berbagai desa tadi, jadi makin tersemangatkan, termotivasi. Karena memang seperti yang saya bilang tadi di awal, tidak banyak kaum muda yang terdidik, kaum muda yang masa sekolahan, ya, itu memiliki kepedulian yang kritis terhadap khasanah kebudayaan sendiri, ketimbang misalnya terhadap faktor kebudayaan dari luar. Tambah dengan sekarang akses akses pengaruh dari hal dari luar melalui media gaset itu lebih besar ketimbang misalnya akses khasanah budaya lokal yang masuk ke dalam media-media digital seperti media print media di internet, media digital, lalu publikasi media online itu sangat kurang gitu. Timbang yang lain itu juga harus berpacu dengan petisi itu menurut saya. Itu sementara dari saya, Pak, biar berbagi dengan Pak. Oke, baik, terima kasih
Bapak Giring. Jadi teman-teman diajak untuk mencoba live in. Jadi langsung mengalami bagaimana sih kegiatannya di daerah. Jadi itu akan menumbuhkan rasa cinta pada budaya dan adat istiadat. Baik, terima kasih Pak Giring. Selanjutnya saya mau ke Pak Viane. Pak Viane, bisa mendengar saya? Ya, terima. Ya, bisa. Oke. Halo, bisa. Nah, Iya. jadi mungkin meneruskan slide yang tadi supaya bisa ada kelanjutan, Oke. ya, karena menjawab soalan tadi. Oke, baik, silakan Bapak Viane. Slides tadi, ya. Kalau saya, ya, saya usaha konkret saya itu saya digitalisasi, ya, macam itu kode etik lokal ngada itu kita usahakan melakukan proses digitalisasi, ya, dan dalam rangka AFTI, Asosiasi Filsafat Teologi, ya, saya menawarkan, ya, model digitalisasi kearifan lokal. Ya, karena apa? Karena kita harus bangga, ya, dengan warisan, ya, warisan budaya kita yang sudah dari generasi ke generasi, ya, bisa membentuk, ya, karakter kita, ya, kalau dalam bahasa Jawa, ya, menjadi kita ata, ya, kita sebagai ata, sebagai person, ya, prosopon, ya, kalau bahasa Yunaninya, di mana kita itu aku, engkau, kau dan sao yang menjadi pribadi sosial, ya, pribadi sosial yang otonom, di mana nilai dasarnya seperti awal tadi saya sampaikan, ya, berjumpa dengan nilai dasar Kristenan, ya, istimewa dalam semangat dan hukum dasar cinta kasih, ya, yang dalam tradisi lokal ngada terbalik dia, bukan cinta kasih tetapi kasih cinta. Itu ada dia punya strateginya. Mungkin ada 5 nilai yang pantas untuk diwariskan oleh generasi milenial dan menjadi warisan Nusantara yang saya tawarkan di sini, ya, dari 160 itu ada 5. Pertama itu su'u papasuhu sa'a papalakan, ya, gotong royong, saling menolong dalam memikul, saling bantu dalam menjunjung, entah bersifat solidaritas maupun subsidiaritas. Kemudian yang kedua, ngetak baginya mami utumogo. Ini ada hubungan dengan pengakuan hak ekonomi. Ya, kalau masih mentah itu milik individu, milik komunitas kecil. Tetapi kalau sudah matang, ya, kita diajak untuk mendaya gunakannya bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk bonum comune, untuk kepentingan bersama. Itu dalam tuturan 14, ngetak baginya mami tumogo. Karena itu muncul pernyataan tuturan yang ketiga, vaga moga nepak iloka, ya, ambil dan berbagi dengan tetangga. Ya, itu sebuah kewajiban deontologis, ya, yang untuk orang ada saya yakin ini sudah dari kedalaman, ya, dari kedalaman karakternya, ya, suka berbagi. Karena itu diminta untuk yang keempat, menghidupkan keutamaan modene sogaboe mekune doadul. Maksudnya untuk orang ada, kalau dia sungguh-sungguh menghayati jati dirinya sebagai pribadi sosial yang otonom, maka sesamanya adalah sahabat, sesamanya adalah saudara dan saudari. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih persahabatan. Nah, itu, dan semuanya bermuara ke kitab adalah anatuzala pagenono besar. Hidup itu harus berjalan sesuai aturan dan berlangkah sesuai rencana. Nah, strategi untuk mewarisinya seperti apa?
Ya, itu yang slide berikut. Kita diminta untuk sungguh-sungguh rasional, ya, dengan belajar dari metode transendentalnya Bernard Lonergan, ya, yaitu pertama, ya, be attentive, yang kedua be understanding, yang ketiga be reasonable, dan yang keempat be judgment. Ya, harus mampu untuk mengambil keputusan, be believe, be in love. Ya, kita harus mengasihi. Pilihan kita adalah mengasihi, ya, budaya kita, tetapi ya secara rasional, ya, yang bisa dipahami dan diawali dengan bahasa Bejawanya, ya, be attentive itu esa geta, ya, kera geta, ya, harus peka, ya, esa geta, zua gua, telu getu, getu getu, lima gima, ya, zua gua itu dua, esa itu bahasa Bejawa artinya satu karena serapan Sanskertanya ada, ya, esa geta, gera geta, be attentive, zua gua itu hidup harus sesuai aturan, gua, akak gua, adat, ya. Kemudian yang ketiga, telu getu, itu getu-getu, itu gaya hidup di mana kita tidak bisa kerja sendirian, ya, tidak bisa kerja sendirian. Kita harus selalu dalam kebersamaan. Gutu-gutu, gutu itu gutu gata. Yang keempat, kita kerja itu harus gutu gata, harus efisien dan efektif. Dan yang terakhir, lima gima, ya, lima gima itu tangan lima itu harus, ya, harus saling berbagi, ya, lima gima. Itu yang Bejawa banget, ya, itu harus menghayati itu. Nah, ada gambar, ya, mungkin slide terakhir untuk saya menegaskan, ya, kebakaran, ya, rumah adat, ya, ini rumah adat di sebuah kampung tradisional, ini kampung saya, Kampung Guru Sina, ya. Dia akan terbakar. Ini hanya metafora, ya, analogia, ya, bahwa kebakaran, ya, dari adat istiadat kita, dari warisan budaya kita itu mungkin terjadi. Ya, modalitasnya ada jika, ya, kita sebagai patron, ya, pelindung, ya, gembala-gembala tradisi kita mengabaikan. Kita lebih seperti yang disampaikan oleh teman saya, ya, sorry, saya menyapa teman saya, ya, pimpinan Kulus Sekanisius Romo Edu, karena kami teman kelas dulu, ya, tadi ada beberapa xenofobia dan istilah-istilah sejenis, ya, bigotry, ya, sekarang fenomena radikalisme dan seterusnya. Jadi semua kembali ke kita, ya. Bagaimana kita memiliki visi yang kuat, ya, visi yang kuat untuk, ya, bersama, ya, Garuda, ya, Garuda Pancasila, cengkraman kita terhadap prinsip, ya, kebinekaan yang tunggal ika, ya, unity in diversity, ya. Mulai dari Merauke sampai Sabang, ya. Merauke sampai Sabang, mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, begitu. Jadi produk, praktik, dan nilai kebudayaan bisa terbakar, bisa mati kalau generasi milenial, ya, mengabaikan. Jadi mungkin ini saja saya sedikit penegasan untuk rekan-rekan muda, ya,